Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara suara saudara Strangginas. Siang ini saya mendapati motor Revo. Setelah saya bongkar, ini bunyinya kasar lur. Setelah dibongkar seperti ini. Awal sebelum saya bongkar ini saya prediksi hanya rantai keteng. Ternyata setelah dibongkar posisinya ya Allah luar biasa ini. Semoga berkah-berkah. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe channel Bun NPK SMD agar saya selalu bisa mengupload berkenaan dengan perbengkelan ataupun yang lain yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Lanjut lur. Kondisi magnet pun seperti ini. Ini rekatan atau ini kayak gini. Ini bukan hanya oli lagi nih, udah kental. Ini di badan bodi mesin. Ini rantai keteng, ini templar. Dalamannya juga sudah luar biasa ini, hitam pekat. Ini tebal banget nih lur, tebal banget nih. Nih seperti apa tuh, seperti lumpur nih. Ini sangat tebal nih. Nih tuh, tebalnya luar biasa tebal. Berarti kalau menemukan motor semacam ini, sedangkan ownernya ini menghendaki motor tidak sering mati, jadi sering jendal-jendul gitu, jalannya itu jendul seperti enggak normal. Awal pagi itu datang, prediksi saya itu hanya berkenaan dengan telatnya bahan bakar atau bensin. Setelah cek kaitannya dengan karbirasi, bensin lancar, api busi saya lepas, pengapian lancar. Terus yang kedua bunyi kruk orok nggak nyaman lah. Nah, yang bunyi itu saya prediksi itu rantai keteng. Makanya awal untuk pengecekan ini stasioner rantai keteng. Ini saya ganti pernya dengan pen master rem, karena ini lebih kuat, lebih akas. Kalau per aslinya itu lembek tapi lebih panjang. Ini mengandung maksud agar supaya dorongan yang ke pilot suling ini, tabung suling ini yang ada di sini, dan ini menekan ini lur, prosesnya ini menekan ke atas secara otomatis. Berarti kalau ini ke atas mendorong, nah itu ini mendorong tuasnya itu menekan rantai keteng. Ini kalau ini kedorong per ini kan depan, ini kan langsung turun. Ini kan rantai ketengnya ini kendor. Nah ini kencengnya ini pakai ini, jadi pakai pir otomatis. Pir suling ini karena ada suling-suling itu yang ada olinya, sehingga turunnya kalau ada kembalan, ada dorongan dari ini berjalan pada tekanan ke
arah atas ini agak menekan juga, dan kembalinya juga enggak langsung kembali. Jadi semacam kinerjanya kayak suling shock backer depan. Ini lihat ini kalau di ke atas itu nih, ini menekan, ini minyak menekan. Ini udah saya setel, udah saya ganti, tapi masih berbunyi, masih kemerosok. Akhirnya ownernya udah lama, dan pas hari Jumat ini saya juga mau Jumatan, ownernya pulang, dan saya mengatakan nanti habis Jumatan saya bongkar. Mudah-mudahan hanya rantai keteng yang ganti. Dia tanya berapa sih harganya, ya rantai keteng ya hanya ratusan ribu lah, paling sekitar 100 lebih. Itu pun yang bagus. Ini untuk Revo. Tapi dengan kondisi semacam ini udah kayak kebakar kayak begini, seperti ini. Ini saya buat video, ini saya videokan, artinya mau saya kirim ke owner. Dengan posisi dan kondisi mesin semacam ini saya selaku mekanik itu harus koordinasi dulu. Dengan keadaan yang seperti ini, solusinya seperti apa dan bagaimana penanganannya serta kemauan owner seperti apa, kita perlu ada kesepakatan. Karena ini prediksi setelah saya bongkar semacam ini motor ini bunyi kasar. Ini dikarenakan oli mesin yang naik ke atas ini itu tidak lancar. Ini terbukti ini kering, dan ini untuk area atas pun ini kering. Seharusnya di sini itu nyembur, kalau itu di sini nyembur sini. Ini ada semburan oli. Nah, ini lubang oli yang ini udah bumpet, ini udah bumpet. Jadi lubang cacing yang dari bawah ini olinya tidak naik maksimal, makanya bunyinya kasar. Padahal oli masih ya cukup lumayan lah, karena belum lama katanya dia ganti. Terus yang kedua, ini roller ini, gigi-gigi ini, karet ini yang untuk penahan ini udah habis. Nah, kenapa ini bisa habis? Ini jelas alasan yang pasti dan tidak bisa dipungkiri. Ini motor pernah telat oli, pernah kekurangan oli, sehingga bodi mesinnya, dalamannya ini sudah sama hitam semua, ini kayak kebakar. Itu pertama, pernah telat oli. Terus yang kedua yang saya pertanyakan, ini adalah kejadian yang seringkali saya mendapatkan motor dalemannya sudah berubah menjadi kayak semacam fat hitam ini. Kayak fat hitam ini kayak jelly ini. Ini mestinya kalau hanya habis oli, hanya oli saja yang habis, ini biasanya hanya terbakar ininya, jadi buat ini coklat dan sampai kehitaman seperti ini. Tapi kotoran yang menempel pada dinding mesin, dinding blok dan sebagainya, ini tidak selegender kayak gini, yang bergender gini, ya kayak jelly. Sekalipun udah pernah kehabisan oli terus dikasih oli lagi, biasanya kehabisan oli ya dindingnya ya hanya berubah warna seperti ini. Seperti ini, hanya berubah warna seperti ini, tidak ada bentuk-bentuk kayak jelly itu. Ini mungkin bagi yang
paham untuk mekanik-mekanik handal, mekanik-mekanik senior, ini mohon masukannya berkenaan dengan mesin dalamannya ini ada semacam kayak jelly. Ini apakah berasal dari oli yang terbakar atau ada zat-zat lain? Memang saya ada beberapa prediksi, tapi di sini nggak saya sampaikan. Mungkin untuk para bengkel yang sudah senior, sudah berpengalaman, yuk kita saling sharing dengan kejadian semacam ini, sumbernya dari mana. Karena ada dua hal yang menjadikan jelly kayak agar-agar ini menempel di dinding bak mesin sama di dalaman di gigi-gigi ini. Ini ada dua. Ini faktor, biasanya anak-anak zaman sekarang itu ya luar biasa lah, pintar cara mengganti oli itu. Padahal ini pemakainya itu bukan anak muda, ini pemakainya itu orang tua, pedagang sayur. Jadi ini pagi jam 2 itu sudah mau pasar, terus jam 5 itu dia sudah keliling kampung sampai jam 9 pagi. Jadi kalau faktor kesengajaan dari owner, dari pemakai ini untuk tidak memakai oli mesin yang tidak semestinya, saya kira tidak. Nah, ini saya nebak itu ada satu lagi alasan kenapa sampai terjadi bak mesin ada cairan-cairan yang seperti jelly, seperti agar-agar. Tolong dong untuk yang senior komen. Ini sebenarnya RHS juga, tapi ya demi kebaikan nanti di video selanjutnya akan saya sampaikan berkenaan dengan sumber terjadinya agar-agar ada di dalam bak mesin atau di dalam mesin bahan gigi itu, seperti ada agar-agar atau jelly. Secara logika, kalau oli-oli yang biasa nggak mungkin, kalau habis ya habis, kebakar ya paling dinding, menyisakan di dinding warnanya coklat bahkan kehitaman seperti itu. Tapi dengan seperti ini kan otak saya akhirnya memutar, membayangkan atau mengaya-aya atau berangan-angan Yes, ini nih untuk aku udah mikir kiye kayane disogi kiye lho. Nah, sing ngesogi siapa? Ya, saya yakin kalau dari pemakai, itu yang saya sampaikan tadi, kalau anak muda itu bisa jadi, karena demi kos, katakanlah minta uang sama orang tua 50.000 atau 60.000 untuk ganti oli. Nah, untuk motor-motor kayak gini, Revo, motor-motor bebek ini kan olinya cukup 0,8 kan ya, rata-rata 50.000 lah. Kalau yang bagus, lebih bagus pagi itu memang ya ada yang 60.000, rata-rata 50.000. Nah, dengan pengiritan akhirnya belikan sama kapasitasnya, bahkan bisa lebih banyak, 1 liter katakanlah, itu harganya hanya sampai separuh. Itu saya mengalami semacam itu. Tapi kalau orang tua semacam ini kan saya cenderung ke arah mungkin apes toko oli, tapi oli sing bisa jadi agar-agar. Oli apakah? Mohon untuk dijawab lur. Mohon. Dan jangan lupa like, subscribe channel Gun NPK SMT agar saya selalu bisa mengupload berkenaan dengan kejadian permesinan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tiga Ras, waras berkas Trengginas.